let's go. Hai Kak. Hai. Coba dong kenalin diri kalian. Oke, coba aku dulu ya. Nama aku Jessi Indikwita. Aku lulusan tahun 2019, angkatan 44. Pada saat itu aku ngambil jurusan kimia industri. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Anissa Stianingsih. Saya lulusan tahun 2019, angkatan 44. Saya ambil jurusan teknologi pangan. Terus sekarang kegiatan kalian apa Kakak setelah lulus dari SMK Kimia Industri Teresiana Semarang? Kalau saya lulus dari SMK Kimia Industri Teresiana Semarang ini menjadi seorang mahasiswa di Universitas PGRI Semarang, mengambil jurusan teknologi pangan juga agar sesuai sama jurusan kimia dulu gitu. Oke, kalau aku setelah lulus, aku sekolah bahasa dulu di Cina karena kebetulan aku dapat kesempatan untuk beasiswa di sana. Kemudian setelah itu kan ada pandemi, jadinya pulang di Indonesia. Kemudian sama di Indonesia ini aku ngisi waktu dengan ngajar bahasa Mandarin supaya waktunya juga nggak sia-sia, kemudian juga ilmunya tetap kepake gitu. Terus habis itu untuk start besok September ya berarti, itu aku mulai lagi lanjut kuliah online lagi di China tetepan, di kampus China Pharmaceutical University dengan jurusan Food Safety Quality. Boleh tahu nggak apa kenangan kalian selama bersekolah di SMK Kimia Industri Teresiana Semarang? Boleh dong. Boleh banyak ya soalnya. Kalau aku sih mungkin ketika di lab ya, karena kalau di SMK Kimia Industri Teresiana Semarang ini nggak jauh-jauh dari lab, dari praktikum tuh nggak jauh lah istilahnya. Jadi yang paling seru menurut aku di praktikumnya sih, karena buat banyak hal kan kita. Oke, kalau tadi Jessi dari pembelajarannya praktikum, kalau saya lebih ke organisasinya sih yang lebih seru gitu ya. Iya benar-benar. Ke OSIS dulu tuh, OSIS tuh seru banget karena apa ya, jadi kenal banyak teman-teman dari jurusan lain juga, terus nambah relasi juga gitu. Sekarang mengenai pendidikan karakter disiplin yang kalian tahu selama ini di SMK Kimia Industri Teresiana Semarang ya. Kebiasaan apa yang bisa kalian ambil selama menjadi siswa di SMK Kimia Industri Teresiana Semarang ini? Oke, dari aku dulu. Kalau tadi saya kan menyebutkan saya mengikuti organisasi OSIS ya. Di situ saya mendapatkan kedisiplinan mengenai pembagian waktu terhadap organisasi dan pembelajaran. Karena di situ kita tuh diajarin untuk gimana sih caranya biar bisa ngumpulin tugas tepat waktu juga, tapi program kerja di OSIS tidak keteteran seperti itu. Itu sangat mengajari kita banget lah gitu ya intinya, seperti itu. Dan mungkin kalau dari untuk lab, ya kita tahu sendiri ya, untuk kalau misalnya praktikum lab itu tuh pasti ada peraturan tata tertibnya sendiri lah untuk keselamatan kerja gitu. Dan sampai sekarang pun itu jadinya kebawa, kita harus kayak nata dirinya kita seperti apa untuk menempatkan diri kita di berbagai lingkungan gitu, gimana kita jadi lebih terbiasa lah jadinya. Apakah kebiasaan-kebiasaan disiplin tersebut masih kalian pakai sampai saat ini meskipun kalian sudah lulus? Ya, masih. Tentu masih dong. Masih. Apalagi kan tadi aku udah bilang ya, untuk efeknya tuh benar-benar bisa kita lebih bisa menempatkan diri di lingkungan gitu kan ya. Ketika aku di Cina pun juga itu benar-benar berefek sih, karena memang benar-benar aku bisa adaptasi dengan lebih baik, bisa manage waktunya lebih baik walaupun aku kan merantau jauh, istilahnya jauh dari orang tua gitu. Oke, kalau dari saya sendiri sih masih sangat bermanfaat banget, karena kebetulan alhamdulillahnya saya di kampus juga mendapatkan amanah untuk menjadi wakil ketua himpunan. Jadi manfaat-manfaat yang tadi saya sebutkan itu masih sangat terpakai banget sih di saat ini gitu. Jadi manfaat kebiasaan disiplin di SMK Kimia Industri Teresiana Semarang yang saya bawa lagi ke kehidupan selain perkuliahan itu, seperti saya masuk ke himpunan mahasiswa, di situ juga kita bekerja untuk menyelesaikan proker sesuai dengan RAPBO dan sesuai dengan jadwal yang telah kita tentukan sebelumnya.
Terus kemudian untuk mengisi ketidakproduktifan diri saya, biasanya saya tuh juga membuat podcast dan video YouTube biar ada kayak tambahan kegiatan aja sih, seperti itu. Nah, kalau aku mungkin kalau selain di kehidupan kuliah mungkin dari kerjaan ya, kan tadi aku udah bilang aku bukan sempat ya, aku ngisi waktunya dengan ngajar gitu. Untuk ngajar sendiri efeknya mungkin dengan aku lebih tanggung jawab dengan waktu, dengan materi yang aku sampaikan itu, supaya ya jangan sampai keluar dari konteks, kemudian lebih kita nyesuaiin dengan muridnya. Kemudian kalau dulu aku sempat jadi murid, sekarang aku jadi pengajar nih, jadi lebih tahu untuk ketika misalkan murid-muridnya nggak ngasih nggak ngerjain tugas tuh gimana rasanya tuh, aku jadi kayak tahu semua gitu, jadi ngerasain kan jadinya, jadi lebih tanggung jawabnya jadi lebih ada sih. Ayo dong Kak, adik-adiknya diberi pesan-pesan mengenai pendidikan karakter, terutama kedisiplinan yang ada di SMK Kimia Industri Teresiana Semarang. Pesan ya, mungkin kalau dari aku, kita udah tahu ya semuanya kalau misalnya kita di sini itu online masihan gitu, ya tetap sabar, tetap harus disiplin, semangat juga buat teman-teman, buat adik-adik semua, semangat. Ini nggak akan lama, pasti ini cuma sementara aja. Kehidupan setelah teman-teman lulus juga masih panjang banget, jadi pastinya kalau teman-teman ini main-main juga sampai di masa depannya juga teman-teman akan kesulitan sendiri. Jadi jangan patah semangat, tetap semangat ngikutin kelas online, praktikumnya juga gitu ya, walaupun agak bosan mungkin, tapi tetap semangat. Teman-teman pasti bisa ngelewatin semuanya. Ya, kalau pesan dari aku sendiri sih untuk teman-teman semua, tetap harus disiplin sih ya, walaupun ini kegiatannya online gitu kan. Karena tuh disiplin tuh dimulai dari diri kita sendiri dulu sih, sebelum kita itu bisa disiplin ke lingkungan sekitar, seperti itu. Aku yakin sih teman-teman akan bisa melakukan ini. Seperti yang tadi dikatakan oleh Kak Jessi, semua ini tuh nggak akan lama. Yang sabar dulu, nanti kita akan ketemu teman-teman juga gitu. Seperti slogan dari SMK Kimia Industri, kita tuh harus bisa, pasti bisa, harus bisa.